Assalamualaikum, good morning class. Welcome back with Miss Indri in English class. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Miss Indri di kelas bahasa Inggris untuk kelas 12 MIPA A dan juga MIPA B. How is your life? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, keadaan fit, dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Nah, hari ini Miss tidak akan membahas materi, tidak akan membahas kuis yang kemarin kita sudah lalui. Hari ini Miss akan menampilkan sebuah video. Videonya tentang apa? Kalian bisa lihat di sini judulnya Dilema Fresh Graduate. Oke, Miss jelaskan sedikit untuk videonya ya. Nah, jadi untuk di video ini di sudut pandangkan kalau misalnya ini adalah dilema untuk para lulusan universitas, tapi Miss minta kalian sudut pandangkan diri kalian sebagai lulusan SMA yang bingung harus merencanakan apa kedepannya setelah lulus SMA, seperti itu ya. Semoga kalian dapat pembelajarannya atau hikmahnya dan mungkin termotivasi dan juga ada inspirasi dari video tersebut. Jadi, tolong disimak baik-baik videonya. Miss akan putarkan saat lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Celia Novita di segmen hashtag. Jadi gini, teman-teman, Sally masih cocok nggak pakai toga kayak begini? Kira-kira udah pakai kayak begini, Sally bakal bahas tema tentang apa ya? Nah, bener banget. Dalam episode kali ini, Sally akan membahas tentang dilema fresh graduate. Teman-teman, ada satu fase yang kita semua nyaris hampir pernah mengalaminya. Fase dimana kita baru aja lulus kuliah, baru aja mendapat gelar sebagai fresh graduate. Fase dimana kita sering bertanya pada diri sendiri, habis ini kita mau ngapain? Kalau mau kerja di mana? Mau langsung lanjut kuliah atau bekerja dulu? Atau bahkan ada yang sampai pada pertanyaan, jangan-jangan kita bakal nikah dulu. Fase-fase ini biasanya adalah masa di mana anak muda mulai merasa dilema dan mempertanyakan hal-hal besar dalam hidupnya dan tentang kehidupannya selanjutnya. Terlebih tahun 2020 ini kita semua tahu kita hidup di zamannya COVID di mana semuanya serba online. Mulai dari kita wisuda online, belajar kuliah semuanya juga serba online, kita ikut organisasi juga online, meeting online, cari jodoh juga online. Yang akhirnya ini membuat anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih besar rasa dilemanya. Baik yang masih kuliah atau di tahap akhir, teman-teman yang sekarang para pejuang skripsi, atau teman-teman yang baru aja lulus yang sering kita sebut sebagai fresh graduate. Kalau kita mau ngelihat arti dari fresh graduate teman-teman, ini kan sebenarnya adalah serapan dari bahasa Inggris. Fresh graduate. Graduate artinya lulus, fresh artinya baru aja. Fresh from the oven artinya baru aja dikeluarin dari oven. Fresh from the garden, kita sama dengan baru aja ambil dari kebun. Nah, fresh graduate artinya kita baru aja keluar dari satu proses pendidikan yang kita sebut sebagai pendidikan tinggi. Untuk teman-teman yang saat ini menyandang status fresh graduate, welcome to the jungle. Kalau kita ngedengar kata fresh graduate, maka kurang lebihnya kebanyakan dari kita itu pasti kebayangnya 3 hal. Pertama adalah minim pengalaman, yang kedua adalah adaptability quotient-nya rendah, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi pada satu lingkungan yang berbeda-beda itu cenderung masih rendah, dan yang ketiga adalah skill juga masih bisa dibilang pas-pasan alias kita belum expert pada bidang kita. Bener nggak? Kita boleh merasa lega karena satu perjuangan kita selesai. Tapi, sadar atau tidak sadar, proses perjuangan kita pada level atau tahap selanjutnya baru saja dimulai. So what's next? Proses perjuangan kita untuk menemukan jati diri kita di tengah realitas kehidupan yang sesungguhnya. Proses perjuangan kita untuk menemukan sebetulnya kita bisa berkarya dalam dunia nyata, dalam bidang apa. Proses perjuangan kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang kita punya, dan proses-proses perjuangan lainnya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang menyandang status fresh graduate, saya ingin mengucapkan 2 hal. Pertama, selamat.
teman-teman sudah selesai pada satu proses perjuangan, dan semangat, karena teman-teman sekarang sedang masuk dalam proses perjuangan selanjutnya. Nah, fase ini menjadi penting bagi kita semua teman-teman, karena biasanya fase-fase fresh graduate ini kita dihadapkan pada banyak sekali keputusan, atau bahasa lainnya adalah life at the crossroad. Kita sedang berada di persimpangan jalan dan harus segera memutuskan jalan mana yang akan kita ambil dan kita pilih untuk kelanjutan hidup kita selanjutnya. Gak jarang sih orang biasanya ngambil keputusan atau mengambil pilihan itu bukan berdasarkan kesadaran penuh, melainkan berdasarkan penetrasi sosial atau karena ikut-ikutan orang, sekedar memenuhi apa yang orang tua atau lingkungan harapkan. Dan sebetulnya ini menjadi fase-fase di mana kita lebih bertanya pada diri kita, sebetulnya apa sih yang betul-betul kita inginkan? Kalau ditanya, kenapa biasanya di fase ini kita semua mengalami dilema yang luar biasa? Maka ketika udah bertanya ke beberapa orang dan berusaha untuk brainstorm juga, akhirnya Sally dan tim mendapatkan setidaknya ada 3 alasan utama kenapa anak muda merasa dilema pada fase-fase fresh graduate ini. Pertama adalah karena tidak punya target. Teman-teman, target dalam hidup itu penting banget. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa kita di masa depan, sebetulnya apa sih yang kita perjuangkan dalam hidup, sebetulnya tujuan hidup kita itu apa, ini menjadi sebuah dilema tersendiri. Dan kalau target atau goal ini nggak selesai pada fase ini, maka gampang banget bagi kita untuk membandingin diri kita dengan orang lain. Dan pada fase ini, insecuritas itu akan tinggi teman-teman. Kok dia udah buka bisnis ya? Kok dia udah mulai happy ya dengan hidupnya? Kok dia udah mulai bahagia dan menemukan titik kenyamanan ketika dia sudah mulai berkeluarga? Kok dia udah mulai bekerja dan enjoy banget ya dengan kerjaan dia? Kok dia itu akan terus muncul ketika kita nggak menetapkan ke diri kita target kita apa, goal dalam hidup kita apa, siapa kita di masa depan, dan sebetulnya apa yang kita perjuangkan dalam hidup. Makanya pada fase-fase ini penting banget bagi kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bisa ngarahin dan bisa nunjukin karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Nah, tadi kan saya bilang tentang insecure teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang insecure, atau mungkin sekarang sedang berasa insecure, teman-teman tinggal cek episode pertama jadi gini, yang linknya nanti saya taruh di atas ini. Alasan yang kedua, kenapa banyak banget fresh graduate itu ngerasa dilema, karena ternyata kita tuh masih bingung. Sebetulnya kita tuh pengen langsung bekerja atau kita pengen lanjut kuliah, betul nggak? Selama kita udah punya target, kita udah punya goal, dan kita udah punya tujuan yang jelas, 10-15 tahun ke depan kita ingin menjadi apa dan siapa, maka kita udah bisa tahu sebetulnya yang lebih kita butuhkan itu adalah pengalaman atau kita membutuhkan spesifik ilmu dalam bidang tertentu. Jadi keputusan untuk lanjut kerja atau kita mau lanjut kuliah dulu itu bisa aja beda-beda dan gak ada yang salah. Kalau kita butuh expert di satu bidang, kita butuh pengalaman kerja. Kalau kita pengen berkarya atau berkarir dalam dunia akademik, kita butuh untuk lanjut kuliah lagi. Yang jelas, apapun keputusan kita, pastikan bahwa itu betul-betul berasal dari diri kita, bukan sekedar ikut-ikutan orang lain. Kita mau lanjut kuliah misalnya, ke luar negeri sekarang yang lagi hype. Kita pengen lanjut kuliah ke luar negeri hanya sekedar untuk jalan-jalan motivasinya. Atau kita pengen kerja di satu perusahaan atau lembaga tertentu untuk sekedar diakui oleh lingkungan. Teman-teman stop ngikutin semua ekspektasi orang, mulai bertanya ke diri sendiri, sebetulnya yang kita butuhkan apa, bukan yang sekedar kita inginkan. Dan yang ketiga adalah kita merasa rendah diri. Rendah diri karena sebagai seorang fresh graduate, kita belum punya pengalaman yang mapan. Kalau kita punya satu skill tertentu, kita juga belum bisa dibilang expert di bidangnya. Nah, akhirnya kita mulai membandingkan diri kita dengan kawan-kawan fresh graduate dari universitas lain, dari jurusan lain, mereka yang kiranya mendapat satu privilege tertentu, dan ini nggak akan ada habisnya teman-teman. Sekarang mari kita lihat diri kita sekarang siapa, harapan kita ke depan itu bagaimana, kita lihat gap-nya, temukan gap-nya dan mulai mengisi itu. Kalau kita merasa kurang dalam satu skill tertentu, maka kita mulai pelajari skill itu.
Kalau kita kurang dalam hal pengalaman, maka mulai kejar kesempatan untuk kita bisa mengembangkan pengalaman. Kalau kita kurang dalam hal network, maka mulai ikut dalam komunitas yang bisa memperluas jejaring kita. Yang jelas, ketika kita sudah tahu di mana kekurangan kita, bikin planningnya dan mulai eksekusi. Karena yang mahal dari sebuah karya itu bukan ide dan gagasannya. Karena ide dan gagasan tanpa eksekusi hanya sekedar wacana, betul nggak? Yang mahal dari sebuah karya adalah eksekusinya. Maka pastikan kalau kita sudah merasa rendah diri, jangan berlama-lama. Tentukan gapnya di mana dan mulai eksekusi. Kalau masalah kita adalah karena kita belum punya target, maka segera tetapkan dari sekarang. Bahkan kalau bisa sesudah video ini selesai, segera cari tahu sebetulnya goal teman-teman apa sih? Apa sih yang teman-teman perjuangin dalam hidup? Apa sih value yang selama ini teman-teman pegang dan ingin teman-teman sebarkan? Kalau teman-teman udah tahu ini, maka the rest will be productivity. Saya ingat banget dengan salah satu saran oleh salah seorang mentor waktu Shirley S1 dan awal-awal masuk kuliah. Mentor Shirley pernah bilang gini, Shirley, jawab 4 pertanyaan saat kamu muda, maka the rest will be your productivity. Jawab 4 pertanyaan ini saat kita muda, saat teman-teman kayak sekarang nih fresh graduate yang energinya lagi membuncah banget, maka sisa waktu teman-teman adalah produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Pertama adalah siapa kita di masa depan. Coba tanya ke diri teman-teman, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, teman-teman ini siapa sih? Teman-teman ingin ngelihat diri sendiri itu sebagai siapa? Ada yang pengen jadi seorang akademisi, ada yang pengen jadi seorang politisi, ada yang pengen menjadi seorang YouTuber, ada yang pengen jadi seorang international writer. Silahkan teman-teman isi sendiri. Dan berbeda itu nggak ada masalah. Kita nggak akan ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain kalau kita udah punya goal dan target yang jelas. Yang kedua adalah tarik mundur. Siapa kita sekarang? Kita boleh bercita-cita tinggi, kita boleh melihat target, goal, dan tujuan kita tinggi, tapi jangan lupa menapak ke bumi, teman-teman. Siapa kita sekarang? Kita sekarang adalah fresh graduate. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa opportunity yang masih kita punya? Dan apa tantangannya? Atau sederhananya adalah kita jawab aja analisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan trend. Setelah itu, kita jawab pertanyaan ketiga. How? Gimana sih kita ingin mengisi masa kita sekarang yang baru lulus ini dengan kita 10 tahun, 7 tahun, atau 5 tahun ke depan. Yang jelas, waktunya ini kita sendiri yang tentukan. Kita yang tahu kapasitas kita, teman-teman. Tahun pertama kita mau ngapain, tahun kedua kita mau ngapain, tahun ketiga apa yang harus kita selesaikan, tahun keempat targetnya beda lagi. Dari yang besar, kita pecah jadi target-target yang kecil. Dan yang keempat, kita ingin meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita. Karena mau nggak mau kita harus menyadari bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Yang kedua, saat kita ngerasa rendah diri karena kita belum ngerasa punya pengalaman kerja dan kita harus masuk dalam sebuah kompetisi memperebutkan lapangan kerja yang itu jumlahnya dikit banget, maka teman-teman nggak perlu khawatir. Justru anak muda itu yang ditawarkannya adalah masa depan. Betul nggak? Justru fresh graduate itu memang belum punya pengalaman. Kalau punya ilmu ya ilmunya masih terbatas. Kalaupun punya wawasan, wawasannya masih sempit. Kalau teman-teman udah punya pengalaman 10 tahun, namanya bukan anak muda lagi dong. Sebagai fresh graduate, justru yang kita tawarkan adalah masa depan. Maka anak muda itu adalah mereka yang berpikiran terbuka, mereka yang cepat beradaptasi, dan mereka yang gampang menerima, absorb, responsif, beradaptasi dengan hal-hal baru. Karena kita harus sadar, teman-teman, dan ini menjadi hal yang saya refleksikan ke diri Shirley sendiri akhir-akhir ini, bahwa kita kuliah itu sebenarnya dicetak menjadi robot-robot pengisi industrialisasi, atau sebetulnya kita menjadi manusia yang punya karakter sih. Tujuan kita kuliah adalah membentuk struktur kita berpikir agar bisa menyelesaikan masalah atau sekedar untuk mengisi lapangan kerja. Stop untuk tidak merdeka, teman-teman. 75 tahun udah Indonesia merdeka, apakah sebetulnya kita udah benar-benar merdeka? Dan dasar dari merdeka itu adalah dari pikiran. Jangan-jangan selama ini kita masih terkungkung dengan pertanyaan sesudah lulus, kamu kerja di mana? Kamu kerja di lembaga apa? Kalau belum kerja di lembaga X rasanya belum keren dan lain-lain. Merdeka dari pikiran.
tidak lagi terkungkung dari keumuman orang lain melihat fresh graduate. Fresh graduate nggak punya pengalaman, fresh graduate masih minim wawasan, kita ilmunya masih sedikit, that's it. Itulah anak muda yang curiosity-nya masih tinggi dan justru itu yang kita tawarkan untuk masa depan. Nah, jadi gini, dilema fresh graduate itu sebetulnya adalah hal yang wajar teman-teman. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Dan kalau orang sukses bilang, kesuksesan seseorang itu bukan diukur dari berapa banyak kegagalan yang dialami, maka kita bisa bilang, suksesnya anak muda atau fresh graduate bukan ditentukan dari bagaimana dilema itu berkecamuk dalam dirinya. Tapi kualitas anak muda justru dari keputusan sikapnya untuk menyelesaikan semua masalah tadi. Segera jawab 4 pertanyaan tadi dan putuskan teman-teman adalah siapa di masa depan. Pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Dan kalau ada pertanyaan, kapan masa terbaik memulainya? Jawabannya adalah sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga. Mari mulai rancang masa depan kita sendiri teman-teman. Karena the best way to predict our future is created now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang. So, see you on the top. Alright student, gimana tanggapan kalian mengenai video tersebut? Apakah kalian sudah dapat pencerahan tentang planning kalian ke depannya, tentang merancang masa depan kalian? Nah, sudah umum, sudah wajar, pastinya di benak kalian selalu muncul pertanyaan, setelah lulus SMA mau ngapain ya? Bahkan mungkin orang-orang sekitar kita seperti orang tua, teman-teman pasti nanya, kamu setelah SMA mau ngapain? Pilihannya ada beberapa, misalnya mau kuliah, atau mau kerja, ataupun mau nikah. Semua itu balik lagi ke diri kalian yang menentukan masa depan kalian seperti apa. Tapi pastinya selalu ada campur tangan atau ikut campur dari orang tua, misalnya, atau jadi dari guru. Tapi kami sebagai guru juga tidak selalu menyarankan kalian harus mengikuti apa perkataan guru. Kalian sendiri yang harus menentukan masa depan kalian seperti apa. Entah kalian mau kuliah, mau kerja, atau nikah setelah lulus SMA, itu semua balik lagi ke diri kalian. Tapi ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kita harus menerima apapun itu, tetap selalu bersyukur dan juga selalu bersabar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Nah, misalnya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya, misalnya kalian memilih untuk kerja. Nah, sebelum kalian menentukan atau memilih akan bekerja di mana dan juga mau melamar kemana, pastinya ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum melamar pekerjaan tersebut. Nah, apakah itu? Yaitu membuat surat lamaran kerja, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan application job atau application letter, sama saja. Jadi, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai application job atau application letter, dalam bahasa Indonesia surat lamaran kerja, lebih detail. Bagaimana menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar, entah itu versi tulis tangan dan juga versi online-nya atau via email, seperti itu. Dan juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan melamar pekerjaan, seperti itu ya. Paham? Do you understand? Semoga paham ya. Nah, Miss akan menanyakan sebuah pertanyaan. I will ask you something. Selain surat lamaran kerja, apa saja yang harus kita persiapkan atau kalian persiapkan untuk melamar pekerjaan? Jika kalian tahu jawabannya, silahkan kalian tulis di buku catatan. Tidak usah dikumpulkan, tulis saja apa saja yang harus dipersiapkan untuk melamar pekerjaan. Minggu depan
Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas semuanya lebih detail. Seperti itu ya. Baik semuanya, semoga video yang Miss tampilkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa kalian ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya, bisa menginspirasi kalian atau memotivasi kalian untuk masa depan kalian selanjutnya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Semoga kita doakan ya, semoga pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka. Nah, untuk tatap muka, jadi bisa lebih mempermudah kalian dalam pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention and participation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.